Hari ini kita berjumpa dalam dalam persekutuan doa. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan pada Allah, oleh Allah kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari teman-teman, pada malam hari ini kita buka persekutuan doa kita ini dengan tanda kebenaran kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat malam ya Allah Bapa, saat malam ya Allah Putra, saat malam ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu pada malam hari ini sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama pada malam hari ini untuk dalam persekutuan doa ini ya Bapak. Terima kasih ya juga Bapak atas kesempatan yang telah kau berikan sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Kau ya Bapak. Ya Bapak, hanya Engkaulah Allah yang kami ikuti, hanya Engkaulah Allah yang kami tuju ya Bapak. Mengikuti Engkau merupakan kesukaan hati dari kami ya Bapak. Biar ya Bapak, Rohmu terus bekerja di antara diri kami semua pribadi lepas pribadi ini ya Bapak. Kami ada pada saat ini semua hanya karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kekayaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas hati untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sungguh ya Bapak, hanya karena anugerah-Mu kami dapat hadir di tempat ini ya Bapak. Hanya karena anugerah-Mu kami masih bisa berdiri di tempat ini ya Bapak. Walaupun banyak segala pencobaan yang kami alami, banyak sekali masalah yang kami alami Bapak, tapi kami percaya penyertaan-Mu sungguh hadir dan sungguh nyata di tengah-tengah kami. Ketika kami mengikuti Engkau, ketika kami fokus pada Engkau, kami percaya Bapak bahwa Allah Roh Kudus akan hadir, bahwa Allah Roh Kudus akan terus menyertai kami dan membantu dan menuntun kami dalam hidup ini semua. Mari pada saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk sejenak mengingat kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita dari pagi hari ini hingga pada sore hari ini. Kita mau mengingat betapa baiknya Allah
betapa banyak pertolongan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari kita bangun tidur, dari kita membuka mata, sampai kita bisa bertemu bersama secara virtual pada hari ini. Terima kasih ya Bapak. Tiada kata lagi yang dapat kami ucapkan selain kami mengucapkan terima kasih bagi Engkau. Biarlah ya Bapak, kami selalu mengingat kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah kami selalu mengingat segala hal yang telah Kau berikan kepada kami, pertolongan sekecil apapun yang telah Kau berikan kepada kami. Dan izinkanlah ya Bapak kami menanamkan itu dalam hati kami, agar kami dapat mampu membagikannya juga kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman semua. Mari pada hari ini, pada saat ini kita mau mengangkat satu pujian kita. Kita mau mengucapkan syukur kita kepada Allah atas segala hal yang Dia berikan kepada kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dipuja, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yeay. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Yeay, kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus Allah segala. Amin. Ya, selesai. Oke, shalom. Bahwa sungguh
anugerah Tuhan itu nyata dalam diri kita. Bahwa kita bisa berkumpul nih sungguh merupakan pemberian dari Allah semata. Dan bahwa kita dapat merasakan sukacita pada kesempatan hari ini juga merupakan pemberian dari Allah. Nah, teman-teman, ada nggak sih dari teman-teman semua di sini yang ingin membantu kita membagikan cerita-cerita, kabar-kabar sukacita yang sudah diperoleh teman-teman ini, atau mungkin cerita sudah lama yang ingin dibagikan kepada kita semua? Adakah teman-teman? Oke, adakah? Yakin nggak ada. Merin dari matanya tuh kelihatannya mau tuh. Mau nggak, Mei? Oke, saya ngelik. Boleh deh, boleh. Atau adakah yang mau? Merin mau. Oke, silakan. Merin. Merin dulu, Ci. Sabar. Oke, shalom teman-teman. Eh paling sebenarnya ini kejadiannya udah rada ada 2 mingguan gitu. Dimana kan sebenarnya aku itu jarang pulang ke rumah, seringnya itu nginep di tempat teman gitu karena memang kondisinya rumah itu sangat sepi, cuman aku sendiri gitu di rumah. Nah, kemarin itu kebetulan banget tiba-tiba aku kepengen banget nih ke rumah gitu. Entah kenapa gitu, belum jadwalnya untuk ke rumah ngecekin rumah, tapi aku pengen banget ke rumah. Dan ternyata aku menemukan bahwa tetangga sebelah itu nyalain air, lalu airnya itu masuk ke rumah sampai ke kamar-kamar dan sampai rumah itu benar-benar banjir sebanjir-banjirnya. Waduh. Nah, eh, aku otomatis pertama shock, terus habis itu kayak pengen marah nggak bisa, tetangganya udah keburu pergi gitu ya, udah nggak ada di situ karena dia juga sebenarnya cuman bebersih doang di sebelah. Terus kayak, aduh gimana ini gitu. Tapi kayak aku bersyukur gitu karena ternyata pas aku cek lagi eh, dan aku tanya tetangga sebelah gitu yang bisa ditanya gitu. Ini kapan dia terakhir ngecek ngebersihinnya? Ternyata itu kayak sehari sebelum aku datang gitu. Jadi ibaratnya nggak terlalu lama gitu ya. Berarti perabotan-perabotan juga bukan yang terlalu rusak gimana gitu ya. Aku takutnya pas aku udah seminggu gitu baru ketahuan kan. Akhirnya aku buka, aku ngecek gitu semua, listrik juga, dan puji Tuhannya gitu ya, aku matiin semua colokan-colokan, nggak ada yang menyentuh lantai gitu ya, sehingga tidak terjadi korslet. Jadi aku bersyukur banget kemarin itu salah satu mungkin lindungan Tuhan gitu ya untuk rumah ini. Gak kebayang aku kalau misalnya ini rumah nggak ada, aku nginep di mana gitu ya, udah nggak ada kerjaan, nggak ada rumah, aduh semua kayak wow gitu ya. Ya itu salah satu hal yang sekarang aku bisa ketawain gitu. Kalau kemarin mah aku kayak, aduh mau nangis banget ini gimana, dimulai dari mana bersihinnya, ya ampun gitu. Kayak, nah itu itu karunia Tuhan yang aku rasain sih dalam beberapa waktu ini. Dan ada, udah boleh ceritain belum sih? Boleh lah, ceritain aja. Hmm, jadi intinya kemarin aku iseng-iseng daftar gitu ya, ngomongin kerjaan nih sekarang nih. Iseng-iseng daftar bikin account di Ateja, account di website karirnya di portalnya. Terus tiba-tiba aku belum beres nih nge-submit, belum belum pilih mau ke daerah mana, mau mau ke bagian mana, belum belum pilih. Tapi tiba-tiba aku di WA sama orang HRD-nya dan ternyata memang kenal kenal sama aku dan eh, pernah aku bantu saat ada kepanitiaan di Unpar gitu. Jadi mereka jadi sponsornya, aku jadi panitianya gitu. Jadi mereka kenal dengan aku gitu. Terus mereka langsung minta aku untuk psikotes. Padahal aku belum milih, bahkan aku masih bingung mau pilih di bagian mana gitu. Tapi mereka kayak, udah kamu masuk aja, ikut aja, nggak apa-apa, katanya gitu. Nah, terus kayak oh ya udah deh, oke, aku ikut deh, tapi ntar ya aku cek dulu portalnya, nanti aku konfirmasi di portal, aku bilang gitu. Karena memang ketentuannya harus di harus ke portal kan.
Terus ternyata malamnya aku cek, tiba-tiba cancel dong, pemberitahuannya cancel. Ya udah aku kayak, oh ya udahlah mungkin lagi di prank nih kayaknya nih gitu kan. Kayaknya di prank nih, berarti Jumat aku nggak jadi, hari ini aku nggak jadi psikotes nih harusnya gitu kan. Terus kayak ya udahlah pasrah lah gitu. Itu pengumuman mereka mintanya itu hari Selasa gitu ya, ngasih undangannya Selasa untuk hari Jumat. Ya udah Selasa malam aku udah pasrah tuh karena cancel kan di portalnya. Tahu-tahu Kamis aku ditelepon lagi. Lu jadi ikut gak sih gitu. Lah, gimana? Kan di situ yang cancel ya gitu kan. Akhirnya kayak ya jadi gimana dong? Aku jadi jadi psikotes apa enggak? Aku nanya gitu kan jadinya. Ya udah sok aja, datang aja besok gitu. Padahal peraturannya itu maksimal confirm itu 2 hari sebelum kejadian, 2 hari sebelum psikotes kan. Nah kemarin itu kan udah sehari banget kan, udah deket banget dengan hari H. Tapi ya ada aja gitu cara cara Tuhan gitu untuk ngizinin aku ikut psikotes, nggak tahu lolos apa enggak. Tapi aku yakin lolos kayaknya, soalnya jalan ini agak unik juga kan. Eh, nah ya ketika aku memang kayak nggak terlalu berharap, tapi aku maksudnya nggak terlalu berharap dengan atejanya, tapi aku kayak menyerahkan diri sekarang gitu ya, benar-benar minggu-minggu ini adalah minggu-minggu aku menyerah, bukan menyerah, berserah, berserah kepada Tuhan. Tuhan, dimanapun aku ditempatkan, ya tempatkanlah itu yang terbaik gitu. Karena memang sudah cukup lama aku menganggurnya, kurang lebih 2 bulan gitu. Nah, dan itu itu yang terjadi dan akhirnya hari ini aku ikut psikotes dan tanpa persiapan juga gitu ya, dan aku nggak tahu, bukan tanpa persiapan sih, ada persiapan dikit lah, cuman nggak semaksimal mungkin, cuman aku ngerasa kayak pede gitu, ah kayaknya bisa nih. Nah itu mohon doanya teman-teman, semoga ini benar-benar jalan aku untuk memperoleh pekerjaan gitu. Itu aja sih sharing dari aku, berkat dari mana-mana kalau kita berserah dan percaya. Itu aja. Amin. Thank you, Merin. Jika Ya, kita bersandar percaya, pasti kuasa Tuhan hadir ya. Oke, ada lagi kah? Anybody home? Semamin, semangat Merin. Nah, oke, Cinat silakan. Cinat mau? Yang lain dulu. Oh, Aduh, yang udah lain di dulu. gini. Yang lain dulu coba. Tuh, langsung di spotlight tuh. Udah, Ci, udah. Artinya harus, Ci. Ya sudah boleh. Apa ya? Kayak besar banget mukanya kaget. Itu yang saya rasakan dari tadi, Ci. Ceritanya, sesaat sebelum PD mulai, saya tuh bantu siap-siapin masak lah gitu kan untuk makan malam. Terus ternyata di dapur nggak, ini banyak nyamuk, gatel banget. Saya tuh agak garuk-garuk kan gitu kan tangannya. Terus nggak lama papa saya nyamperin saya gitu, dia baru pulang. Terus kayak ngeliat saya mungkin garuk-garuk tanpa saya sadari atau gimana. Terus udah gitu dia langsung bawain obat nyamuk bakar gitu kan, simpen dekat dapur gitu. Terus aduh kayak aku merasa ya kok baik banget ya gitu kan, papa tuh mengerti banget aku lagi gatal-gatal, dia udah bisa langsung hadirkan si obat nyamuk bakar itu gitu. Di situ saya merasa hal simpel sih, cuman Tuhan mengingatkan saya bahwa Tuhan tuh care banget loh sama kita, sebelum kita meminta pun dia tahu apa yang kita butuhkan gitu. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, setelah saya masak beres, terus saya kan siapin untuk orang tua saya dan adik saya juga. Ternyata tiba-tiba adik saya nggak makan makanan saya. Aduh sedih banget gitu, karena kayak merasakannya bahwa ketika kita sudah berusaha nyiapin, terus dia udah makan yang lain, kayak aduh pengen pengen sih apa ya, itu gitu, kenapa kamu nggak ngomong dari tadi atau apalah gitu, pengen nyemprot gitu rasanya ya. Tapi saya diingatkan lagi, hari ini temanya baper-baperan kan, kayaknya oh iya ya nggak boleh kita tuh baper-baperan nih, gimana mau pede tapi nanti nyemprot-nyemprot udah bisa bikin jadi batu sandungan juga ya gitu. Terus jadi saya juga diingatkan juga apa ya namanya, ya itulah, dengan adanya PD, dengan adanya komunitas, saya membantu mengerem kita dari hal-hal yang
negatif yang bakal keluar dengan mudahnya gitu aja. Sekian sharingnya, terima kasih. Silakan. Thank you Cinat. Ada lagi kah? Satu orang lagi. Nah, kayak gini nih tegangnya nih, tiba-tiba di spotlight. Adakah lagi teman-teman? Satu orang lagi ada nggak? Baik, jika tidak ada, mari teman-teman kita mau masuk dalam suasana doa. Kita masuk lagi dalam hadirat Allah. Bapak yang maha baik, terima kasih Bapak atas segala penyertaan-Mu yang boleh kami dengarkan dari melalui kesaksian dari teman-teman kami, dari Merin dan Natalia Bapak. Kami percaya Bapak bahwa itu merupakan hanya sedikit penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Bapak, dan sedikit sadari Bapak. Ya Bapak, izinkanlah kami pada saat hari ini untuk lebih hadir lagi menuju keadaan hadirat-Mu ya Bapak. Biarlah ya Bapak, pada malam hari ini kami ingin menyembah Engkau dan kami sungguh ingin menikmati hadirat-Mu yang kami rasakan di tengah-tengah kami ya Bapak. Hadirlah di tempat kami ya Bapak, di rumah kami, dimanapun kami berada pada saat hari ini ya Bapak. Biar Roh Kudus-Mu sungguh turun dan sungguh nyata dan meliputi kami semua. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, seru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
penuhi baikku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Muliaan-Mu terus Shirama Hidayah Ramayana. Hadirat-Mu nyata Tuhan. Shiaralamase, Iaralamase, Kiaralamase, Inayaralalama, Yaralamase, Kiaralama, Inayarama, Yaramase, Kiaralamase, Kiaralamase. Shirama Kerama Sierra Lierama Sikira Lierama Hina Yara 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 Yarama Sikira Lierama Sikira Lierama Hina Yara Yarama Sikira Yara Yarama Sikira Hina Yara Yara Yarama Sikira Diama Yara Shina Yara Lama Korama Kora Yarama Sikira Lama Hina Yara Lama Yarama Sikira Yarama Sikira. Tuhan, terima kasih atas thank you for the present for Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa, kami sungguh-sungguh mohon pada Kau. Kau sembahkan hadiah dan Kau sungguh akan melawat kami pribadi lepas pribadi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas hadirat-Mu, atas lawatan-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini juga terima kasih karena Kau telah mengutus Krishna untuk hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Kau berkati Krishna dari ujung kepala hingga ujung kakinya ya Bapa. Biarlah segala suatu pengajaran, segala suatu sharing, segala suatu perkataan yang akan dia sampaikan sungguh berasal hanya daripada Engkau ya Bapa. Sembunyikanlah Krishna di balik salib-Mu. Biarlah segala sesuatu yang sudah Krishna siapkan sungguh merupakan daripada Engkau yang sungguh ingin Kau sampaikan kepada diri kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Berikanlah pula kepada kami semua hati sebagai hamba dan telinga yang mau untuk mendengarkan ya Bapa. Kiranya biarlah biji firman-Mu yang akan ditaburkan nanti sungguh dapat tumbuh dan mengakar dan berbuah lebat dalam hati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini hanya ke dalam Engkau dan menutupkan Engkau ya Bapa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Krishna. Shalom semuanya. Shalom. Ya, teman-teman udah kelihatan share screen saya. Udah. Kelihatan. Sip. Oke, shalom semuanya. Bersyukur banget dikasih kesempatan untuk boleh sharing malam hari ini bersama teman-teman di PD Sanmar. Saya yakin teman-teman di sini pengalaman imannya jauh lebih banyak daripada saya, tapi kalau diizinkan untuk boleh sharing, ini juga satu anugerah dan semoga kita bisa sama-sama belajar lewat pewartaan malam hari ini. Tema malam hari ini adalah iman versus perasaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Gabriela Krisna Ramita Sijabat. Ya, ini moto saya, teman-teman, supaya terus bersaksi, supaya terus mewartakan firman Tuhan dalam keadaan apapun, gitu ya, enak atau enggak enak. Dan tentu kita semua hidup itu karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan masih ada sampai hari ini. Dan saya dari PD Muda-Mudi Hope, House of Praise, teman-teman, ya PD anak muda juga. Dan kali ini kita mau sama-sama sharing bersama saya.
Oke, malam hari ini eh, apa aja yang kita akan bahas? Kita malam hari ini akan sama-sama belajar nih, teman-teman, tentang iman. Terus siapa aja tokoh-tokoh pahlawan iman, terus apa itu perasaan, dan siapa saja nih orang-orang yang pernah jadi korban perasaannya sendiri. Terus bagaimana iman kalau harus versuskan dengan perasaan dan kesaksian di akhir. Nah, teman-teman, pertama nih, iman dulu. Apa itu iman gitu ya? Kalau di Alkitab ya, menurut Ibrani 11 ayat pertama, iman itu seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita bisa berharap, kita bisa percaya gitu ya, kayak teman-teman tadi ada yang sharing, dia percaya dia bakal lulus tes gitu ya, atau ada teman-teman yang percaya tadi Cina gitu ya, Tuhan tuh memberikan bahkan sebelum kita minta gitu kan, itu dasarnya adalah iman gitu ya. Sebelum kita bisa berharap, sebelum kita bisa percaya ya gimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, sebelumnya ada iman di situ yang membuat kita bisa percaya. Jadi iman ini dasar dari segala sesuatu yang kita percaya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang buruk, dari mana itu gitu ya. Nah, jadi iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu sebenarnya iman itu bagaimana sih cara kerjanya, teman-teman? Kalau Yesus sendiri bilang gitu ya, iman itu sebesar biji sesawi aja. Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah. Jadi, dan gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, teman-teman, iman ini luar biasa. Walaupun gak kelihatan di mana bentuknya, tapi dia benar-benar nyata, dan iman ini walaupun cuma kecil aja, cara kerjanya luar biasa. Seperti yang Yesus bilang, bahkan bisa memindahkan gunung, ya. Entah itu gunung kemarahan, entah itu gunung ketakutan, entah itu gunung kemustahilan, itu bisa dipindahkan hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Itu yang Yesus bilang tentang iman, teman-teman. Ya. Nah, terus dari mana sih datangnya iman gitu ya? Kok kita bisa beriman sih gitu ya? Dan firman Tuhan gitu, kita bersyukur banget semuanya itu ada jawabannya di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab gitu ya. Firman Tuhan mengatakan iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan oleh firman Kristus. Nah, jadi teman-teman, awalnya iman itu dari sini, teman-teman, dari telinga. Nah, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati. Kalau kita dengerin gosip tiap hari gitu ya, kalau kita dengerin ngomongin orang tiap hari, atau kita dengerin kesaksian-kesaksian buruk, berita-berita buruk tiap hari, itu sangat memungkinkan iman kita pun mempercayai atau yang kita yakini itu jadi hal-hal yang buruk gitu. Nah, jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar. Jadi iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Nah, itu teman-teman. Makanya balik lagi semuanya itu kembali lagi ke Kristus ya. Karena firman sendiri adalah Tuhan itu sendiri, Kristus itu sendiri. Dan kita perlu hati-hati dengan apa yang kita dengar, apa yang kita percaya, itu semuanya dari sini. Dari apa yang kita dengar gitu, teman-teman. Itu datangnya iman. Terus dalam pengalaman hidup sehari-hari, teman-teman ya, kita sih berharapnya, berekspektasinya gitu ya, seperti yang di kiri ini, teman-teman. Kita berharap ketika kita berdoa, Tuhan kuatkanlah iman kami, atau bahkan seperti para murid-murid Yesus waktu itu berdoa, bilang, Tuhan tolong tambahkan iman kami, karena Tuhan Yesus bilang harus mengampuni 70 kali 7 kali, bayangin, berkali-kali. Mereka sadar mereka belum tentu dan belum sanggup untuk bisa mengampuni berkali-kali itu, sehingga mereka langsung jawab, mungkin mereka terdiam sejenak dan mereka jawab,
Tuhan, tolong tambahkan iman kami. Karena mereka sadar itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri gitu. Ya, bukan cuma mereka, kita pun sadar gitu ya teman-teman, untuk mengampuni orang yang sama, dengan kesalahan yang sama, dengan situasi yang sama berkali-kali untuk mengampuni itu nggak mudah, teman-teman. Itu pun yang saya alamin gitu ya. Entah itu di keluarga, entah itu di komunitas gitu. Ada aja gitu orang yang mengulangi satu kesalahan itu terus gitu. Dalam momen hidupnya kayaknya kesalahannya tuh nggak bisa dia lepasin gitu. Ya mungkin bukan cuma kesalahan, kita udah nganggap itu kayak kelemahan dia, kekurangan dia atau ciri khas dia ya itu gitu. Sampai seringnya dia kayak gitu gitu. Dan sampai akhirnya saya selalu berdoa juga, Tuhan tolong, saya nggak bisa mengampuni. Tuhan tolong tambahkan iman saya untuk mengampuni. Mungkin ekspektasi kita ya teman-temannya setelah kita doa itu kita langsung kuat, kita langsung bertambah imannya, kita langsung oke, iya saya mengampunimu. Hati kita langsung besar gitu ya. Mungkin ekspektasi kita seperti itu gitu. Tapi pada kenyataannya seringkali kita malah jadi kayak ngomong yang sebelah kanan ini gitu. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Nah, ini adalah perkataan dari seorang ayah yang anaknya kerasukan setan, yang anaknya punya sakit yang bertahun-tahun lamanya nggak sembuh-sembuh. Awalnya ayah anak itu minta ke murid-murid Yesus tapi nggak berhasil, teman-teman. Dan akhirnya dia minta ke Yesus, dia bilang kalau engkau bisa. Dan waktu Yesus bilang, kalau engkau bisa, Yesus bilang, kenapa kamu bilang begitu? Apakah kamu ragu? Begitu kan. Dan akhirnya dia ngaku, aku percaya, tolong aku yang enggak percaya ini. Gitu. Nah, kadang pun kita gitu ya teman-teman. Kita sampai di titik yang bisa dibilang jenuh, atau itu lelah, atau kayak aduh Tuhan kalau bisa dibilang ini mungkin udah di luar kesabaran aku gitu ya. Mungkin bisa aja kita bilang kayak gitu kan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. It's okay teman-teman. Saya nggak bilang itu nggak wajar. Itu wajar. Itu pun terjadi beberapa ribu tahun yang lalu pun sudah terjadi gitu. Kita kadang-kadang ekspektasinya kita langsung kuat, kita langsung percaya, tapi malah enggak gitu ya. It's okay kita menjadi lemah atau malah menjadi kurang percaya. Tapi bagian kita adalah keep coming to Him gitu. Tetap datang ke Tuhan, tetap datang ke Tuhan dengan sejujur-jujurnya gitu. Teman-teman tahu pasti ya lagu-lagu yang terbaru sekarang, lagu rohani maksudnya, Jujur dari Sydney gitu ya. Nah, lagu itu lagu yang luar biasa banget ya. Ada yang tahu di sini Koko, Cici, teman-teman sekalian mungkin ada yang tahu nggak lagu Jujur? Ada tahu nggak? Kalau yang tahu boleh dong kasih jempolnya. Ya, saya melihat ada banyak yang tahu ya. Oke, nah teman-teman, ya jadi lagu Jujur itu ada nih, saya nyanyikan sedikit gitu ya. Ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya, sampai jiwaku mendengar lagu pengharapan. Saya benar-benar suka banget bagian lagu itu, teman-teman. Jadi kayak mau terus nyanyi, mau terus percaya, mau terus ngungkapin, mau terus datang ke Tuhan meskipun sebenarnya udah nggak bisa percaya lagi gitu. Sampai aku sendiri mendengar sendiri ada lagu pengharapan. Dan saya yakin teman-teman, waktu ada lagu pengharapan di hati kita itu bukan karena kita yang kudus, suci, bukan. Tapi itu karena Tuhan benar-benar mengasihi kita dan Dia turunkan Roh Kudusnya untuk bicara ke kita gitu. Nah itu teman-teman. Jadi apa sekalipun nggak sesuai ekspektasi kita tentang iman ini, mungkin kita ya kayak Cina tadi ya, aduh rasanya pengen tuh baper gitu ya, pengen marah gitu, tapi ya ingat lagi gitu, malam ini kita sama-sama belajar tentang baper gitu. Nah, ya keep coming to Him gitu ya teman-teman, tetap datang ke Tuhan meskipun sebenarnya kita sadar gitu, kita udah mulai nggak percaya atau mulai iman kita goyah gitu, seperti seorang ayah yang minta tolong gitu sama Tuhan untuk sembuhkan anaknya ini gitu. Itu sih teman-teman, dalam hidup sehari-hari inilah
iman itu. Nah, terus kita mau belajar nih dari pahlawan iman yang luar biasa, yaitu dari Bapak Abraham. Bahkan sampai jadi lagu gitu ya, teman-teman. Ada lagunya, pasti pada tahu sih, saya yakin yang sekolah minggu dulu pasti pada tahu kan lagu-lagunya nih. Bapak Abraham mempunyai gitu kan, banyak sekali anak-anak gitu. Nah, itu dia adalah Bapak Abraham, pahlawan iman. Di Ibrani 11 dia dikatakan seorang pahlawan iman. Kenapa? Karena dia taat, teman-teman. Bisa lihat di sini ya, dari Ibrani 11 ayat 8, dibilang dia taat berangkat ke negeri antah berantah. Jadi bukti kalau kita memang beriman adalah kita taat, teman-teman. Kita taat. Bahkan ini benar-benar luar biasa ya, kalau zaman sekarang mungkin kita bisa tanya gitu ke Tuhan, misalnya Tuhan nyuruh ke mana gitu. Pasti mungkin masih bisa lihat di Google Map gitu kan. Apalagi zaman udah canggih. Bayangin zaman dulu yang nggak ada Google Map, mungkin ada peta yang ya mungkin peta yang kita juga nggak bisa baca. Kalau kita yang zaman sekarang mungkin kita nggak bisa baca, tapi bisa dibaca oleh Bapak Abraham zaman dulu gitu ya. Tapi nggak jelas di mana, Tuhan nggak bilang nama negerinya apa, tapi dia bilang negeri yang penuh dengan susu dan madu begitu. Tapi dia taat aja ninggalin zona nyamannya. Dia taat aja ninggalin daerah di mana dia dibesarkan, di mana dia dilahirkan gitu kan. Dan dia bahkan sebenarnya udah kaya raya, udah nyaman gitu dengan tempat dia bisa berusaha itu. Tapi Tuhan bilang dia pindah ke negeri yang antah berantah, dia taat. Nah, itu bukti bahwa Bapak Abraham ini benar-benar beriman. Terus yang kedua, bukti kalau dia benar-benar beriman, dia diam di tanah perjanjian. Suatu tanah yang asing buat dia, yang bahasanya beda, budayanya beda, yang bahkan di tanah perjanjian yang dekat dengan orang-orang yang sebenarnya mungkin nggak menyembah Tuhan yang sama dengan disembah Bapak Abraham gitu ya. Tapi dia diam di situ, itu pasti nggak nyaman teman-teman. Tapi waktu Tuhan suruh bilang diam, dia diam. Gitu. Itu bukti bahwa dia beriman, dia percaya Tuhan benar-benar menyediakan itu. Walaupun itu nggak dia nikmatin seutuhnya selama dia hidup, tapi dinikmatin sama keturunan-keturunannya. Dan tapi dia tetap taat. Bayangin teman-teman, dia nggak bisa lihat hasilnya langsung, semua yang Tuhan bilang, tapi dia tetap taat. Dan yang ketiga, beroleh kekuatan. Ya pasti teman-teman di sini pada tahu ya semuanya ya, Bapak Abraham itu punya anak di usia lansia gitu, maksudnya yang udah lanjut usianya, tapi dia malah punya anak. Bayangin teman-teman kalau kita di posisi Bapak Abraham gitu ya, yang dibilang bakal punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, tapi sampai umur seratusan tahun kok belum ada gitu. Nah, kalau mau pakai perasaan bisa aja ya, ya udahlah. Mungkin ya bahkan mereka pun sudah pakai akal budi mereka, mungkin bukan dari Sarah, tapi dari Hagar gitu. Tapi enggak, Tuhan bilang dari Sarah. Bayangin teman-teman. Bahkan bukan cuma itu. Bapak Abraham juga teman-teman pasti bisa lihat ya di gambar ini. Dia berani menyerahkan anaknya. Yang katanya adalah anak perjanjian. Tapi kok Tuhan malah minta gitu. Dia dengan penuh keyakinan, dia berani. Dia dengan iman bilang bahwa Tuhan akan menyediakan korbannya di atas gunung. Waktu anaknya nanya, kok kita mau mengorbankan sesuatu tapi nggak ada kurban? Waktu Ishak tanya. Dan Abraham langsung jawab dengan penuh beriman. Dia jawab, Tuhan akan menyediakannya di atas. Padahal Tuhan nggak bilang gitu ke dia, kalau Tuhan akan menyediakan kurban bakaran untuk Abraham. Tuhan cuma bilang, jadikan Ishak kurban. Tapi Bapak Abraham taat gitu ya, dan dia percaya kalau Tuhan benar-benar mau menyediakan kurban bakarannya di atas gunung. Nah, itu teman-teman. Jadi ini pahlawan iman yang luar biasa banget. Bapak Abraham ini benar-benar luar biasa. Dia teladan kita ya, bahwa bukti dari kita beriman adalah kita taat, kita setia, dan kita mengeluarkan perkataan yang positif. Mengeluarkan perkataan yang profetik ya, kayak Bapak Abraham. Itu tanda-tanda kalau kita beriman. Semuanya kelihatan dari perkataan kita, dari cara kita melihat, cara kita memandang gitu ya. Itu kelihatan kalau kita benar-benar percaya, kalau kita benar-benar beriman. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu apa itu perasaan? Nah, itu tadi tokoh pahlawan iman kita.
Terus apa itu perasaan? Nah, jujur teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang nemuin mungkin istilah perasaan di Alkitab dan pengertiannya. Jujur saya sendiri belum menemukan gitu. Jadi saya nggak mendapatkan pengertian perasaan dari Alkitab, tapi dari KBBI ya. Nah, pengertian perasaan itu sendiri tanggapan hati terhadap sesuatu atau indera gitu ya. Nah, itu sedih, bimbang, takut, cemas. Nah, itu perasaan. Jadi tanggapan hati. Tapi perasaan sama hati beda. Hati itu lebih dalam lagi. Perasaan itu adalah responnya gitu. Nah, itu sedih, entah bimbang, takut. Atau pengertian yang lainnya juga pendapat gitu ya. Bisa jadi kayak aku merasa nggak enak badan atau aku merasa ada yang aneh dengan orang ini sepertinya dia penipu. Nah, itu bisa juga itu perasaan, yaitu pendapat atau pertimbangan mengenai baik atau buruk, salah atau benar. Itu menurut KBBI, teman-teman. Terus kita mau lihat nih contoh orang-orang yang koper, gitu ya, korban perasaan. Ya, teman-teman pasti udah pada tahu sih cerita ini semua ya. Kita cuman pasti review lah ya tentang Kain. Kain dia merasa iri, hati dengki melihat saudaranya yang persembahannya diterima, sedangkan persembahan dia nggak diterima gitu kan. Nah, dia merasa sangat sangat apa ya, sangat iri hati, dengki dan merasa kayak nggak suka. Dan karena perasaan dia yang dengki dan iri hati itu dia membunuh saudaranya sendiri. Bayangkan teman-teman, ini korban perasaan. Yang kedua, Elia. Wah, orang seluar biasa Elia pun pernah jadi korban perasaan, teman-teman. Dan ini juga yang menguatkan saya gitu ya. Maksudnya kayak kita walaupun kita di dalam Tuhan, kita udah berkomunitas atau udah melayani sekalipun, nggak berarti kita sekuat itu. Justru kita malah makin butuh Tuhan gitu ya. Nah, Nabi Elia ini yang teladan saya banget gitu ya teman-teman. Dia merasa sangat takut waktu Ratu Isabel mengutus ante-antenya gitu ya, mengutus budak-budaknya untuk bilang ke Elia bahwa dia akan dibunuh, akan ditikam, akan dimatikan, dibinasakan seperti itu. Dan Elia itu takut waktu dengar itu. Dia langsung lari ke padang gurun, bersembunyi, diam di bawah pohon dan tidur. Ya, tanda-tanda orang depresi. Tidur terlalu lama, dia nggak makan, nggak minum, dia cuma tidur. Bahkan untuk makan pun dia harus dibangunin sama malaikat, teman-teman, supaya dia makan. Dan itu pun dia makan sedikit terus dia tidur lagi. Nah, itu ciri-ciri ya orang-orang depresi, orang putus asa gitu ya. Dan dia mengalami ini, seorang sekaliber Elia pun mengalami ini gitu ya, teman-teman. Jadi itu enggak apa ya, itu suatu yang bukan yang buruk, bukan. Jadi jangan minder kalau kita sempat jadi korban perasaan gitu. Banyak yang ngalamin ini, bahkan orang sekaliber Elia pun. Tapi puji Tuhannya, Tuhan tangkap dia kembali dan dia taat. Gitu. Waktu Tuhan suruh pergi, dia pergi. Gitu. Tapi dia sempat di momen dia begitu depresi seperti ini. Ini korban perasaan. Terus Simpson. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu lah ya cerita ini ya. Simpson, karena perasaan yang berbunga-bunga, jatuh cinta, mabuk kebayang gitu kan sama seorang wanita yang namanya Delila. Yang dia kira Delila ini cinta sejatinya, dia kasih tahu kelemahan dia gitu ya. Dia kira Delila ini setia, ternyata dia dijebak. Dan dia akhirnya kehilangan kekuatannya karena Delila sendiri yang memotong ya itu kekuatan dia di situ ya, rambut dia. Nah, dan akhirnya dia kehilangan kekuatan. Nah, itu teman-teman, ini contoh orang-orang yang jadi korban perasaan. Saya pun pernah ya, kayak ketiga orang ini pernah, kayak Kain, iri hati, dengki, pernah teman-teman. Mungkin saya nggak seberani Kain ya ngebunuh, tapi saya ngebunuh perasaan dia dengan berpikiran negatif gitu, secara nggak sadar. Atau Elia, pernah juga teman-teman saya merasa depresi, pernah, bahkan seperti Simpson gitu ya, jatuh cinta berbunga-bunga, pernah, saya pun sangat pernah mengalaminya ya. Gak lama teman-teman, 1 tahun yang lalu, saya pikir ini orang benar-benar yang terbaik dari Tuhan, tapi saya terlalu terbawa perasaan dan ternyata bukan begitu teman-teman. Nah, tapi Tuhan izinkan perasaan itu tetap ada. Ya, Tuhan
nggak menganggap perasaan itu dosa atau nggak menganggap perasaan itu sesuatu yang buruk. Bahkan Tuhan tetap izinin, teman-teman. Dan Tuhan Yesus sendiri ikut turun ke dunia bukan untuk membuat kita kehilangan perasaan, bukan. Tapi Tuhan membuat kita sadar kalau dia ikut merasakan yang kita rasakan. Ya. Di sini di Matius 26 ayat 38, mungkin ada yang mau bantu buat baca? Ada? Mungkin buat baca Matius 26 ayat 38 yang ada di depan ini? Aku boleh? Boleh, Kak, silahkan. Matius 26 ayat 38, lo katanya kepada mereka, hai, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Christine. Nah, Sama-sama. jadi di sini Tuhan Yesus, teman-teman, Tuhan Yesus mengizinkan perasaan itu tetap ada, bahkan dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dia ikut merasakan sedih, seperti mau mati, kata dia rasanya. Dia ikut, dia bisa merasakan, entah itu kedepresian kita, entah itu kemalangan kita, gitu ya. Dia bisa ikut merasakan itu. Dan Tuhan Yesus udah kasih teladan yang luar biasa di sini ya. Kuncinya hanya berjaga-jaga ketika mulai merasakan sesuatu di dalam hati, di dalam pikiran, dalam jiwa. Nah, itu teman-teman. Karena kenapa? Ketika perasaan itu nggak kita bawa ke Tuhan, ketika perasaan itu nggak kita serahkan ke Tuhan, kita akan makin lemah, teman-teman. Kita akan makin lemah, kita akan jadi depresi, bahkan mungkin mengambil keputusan yang salah. Tapi ketika kita serahkan ke Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan gitu ya, dia berdoa, dia berjaga-jaga, dia serahkan perasaan itu ke Tuhan, sejujur-jujurnya dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu, dia sejujur-jujurnya ngomong. Maka yang terjadi seperti yang Rasul Paulus bilang di bawah ini, teman-teman. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi, teman-teman, kuncinya bukan untuk menghilangkan perasaan dan kita jadi orang yang gak berperasaan, bukan. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita membawa perasaan itu ke Tuhan. Dan itu yang paling penting, ya, keep coming to Him. Datang ke Tuhan lagi. Nah, itu. Jadi, teman-teman, kalau misalnya iman harus dilawan dengan perasaan, siapa yang menang? Nah, boleh dong teman-teman mungkin di sini boleh share di chat-nya, share di chat. Kalau teman-teman boleh milih iman atau perasaan, mau milih apa? Gitu. Lebih ke iman atau perasaan? Mungkin boleh di chat iman atau perasaan seperti voting gitu ya. Ada yang bilang perasaan, kalau Michael, kalau Kak Christine, iman, ya. Ada lagi teman-teman, perasaan. Nah, ya, boleh ada lagi yang mau sharing? Teorinya iman tapi seringnya perasaan. Wah, bener banget Corona. Ya, Chris, perasaan yang coba disinkronkan dengan iman, luar biasa. Iman, perasaan. Ya, teman-teman, nanti teman-teman boleh jadikan ini di dalam pertanyaan ini jadi pertanyaan sharing. Apakah kita harus selalu berpihak pada iman saja atau setiap perasaan kita selalu salah? Nah, teman-teman boleh bawa pertanyaan ini dalam pertanyaan sharing di shell group masing-masing untuk boleh berbagi gitu ya. Perasaan sama iman apakah harus selalu pilih salah satu? Nah, teman-teman selanjutnya ya, selain iman dan perasaan, tapi yang saya renungkan gitu, kalau ini hasil perenungan saya, iman itu membawa kita untuk berserah, ya, artinya untuk menyerahkan perasaan kita, yaitu perasaan ragu-ragu, perasaan takut, cemas, semua ya, itu iman yang membawa kita untuk melakukan itu. Ya, asal kita nggak pegang sendiri gitu loh, kita nggak pegang erat-erat sendiri perasaan ini, enggak, tapi kita serahkan ke Tuhan. Kita let it go, kita bawa ke Tuhan gitu. It's okay to be not okay, like
Elia, David, ya yang lain-lain, teman-teman yang lain, ya Nabi Daud juga banyak mengalami perasaan keluhan, perasaan sedih, perasaan tertolak gitu. It's okay teman-teman, it's okay. Itu nggak salah. Yang penting apa yang kita lakukan selanjutnya, what we're going to do next, apa? Itu yang paling penting gitu. Nggak penting perasaan kita gimana sekarang, nggak penting. Tapi yang paling penting apa yang kita lakukan sekarang, selanjutnya. Bukan cuma perasaan yang negatif ya teman-teman. Ada juga perasaan positif kayak waktu Yesus melihat banyak orang, 5.000 orang belum makan, Tuhan Yesus pun merasa di situ, merasa berbelas kasih. Oke, gak apa-apa, itu bagus merasa berbelas kasih. Tapi yang lebih penting itu bukan perasaannya, tapi apa yang dilakukan selanjutnya. Itu yang lebih penting. Percuma ya teman-teman, kayak kita cuma ngerasa kayak, aduh kasihan ya dia nggak bisa makan, ih kasihan ya kita ngeliat orang yang misalnya susah gitu, ih kasihan ya usahanya bangkrut, ih kasihan ya, ya it's okay sih, kita itu bagus sih, kita iba merasa sesuatu, tapi itu nggak penting kalau kita nggak ngelakuin apa-apa gitu ya, cuman kayak ngerasa doang gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan selanjutnya. Dan yang paling penting di sini adalah berserah, surrender all to God, menyerahkan semuanya ke Tuhan. Karena waktu kita berdoa ya teman-teman, kita percaya kita bukan cuma ngomong ke Tuhan, tapi Tuhan juga ngomong ke kita. Kita juga dengerin. Kayak tadi waktu teman-teman penyembahan ada waktu hening, itu waktu Tuhan ngomong gitu ke kita, setiap pribadi kita gitu. Ada pendengaran di situ di hati kita akan firman-Nya yang menambahkan iman kita gitu. Yang menolong kita untuk berserah ke Tuhan. Ini Tuhan perasaan aku cemas, aku sedih, aku takut, semua aku bawa ke Tuhan. Jadi hanya firman Tuhan yang dapat mengatasi setiap perasaan kita. Jadi bukan dengan cuman merasa, bukan, tapi apa yang kita lakukan selanjutnya itu lebih penting daripada perasaan kita sekarang. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, ya nggak lama-lama ya. Itu sharing iman dari saya, sharing tentang bagaimana iman dan perasaan. Tapi saya akan kesaksian tentang apa yang saya alamin gitu ya. Kalau tokoh Alkitab sebenarnya yang luar biasa lagi, yang saya rasa saya teladani dia gitu, adalah seorang perempuan Kanaan. Ya, perempuan Kanaan yang minta ke Tuhan untuk sembuhkan anaknya yang sakit gitu. Tapi perempuan Kanaan ini udah bilang ke Tuhan gitu, teman-teman pasti tahu ya ceritanya, udah bilang Tuhan tolong sembuhkan. Tapi Tuhan Yesus gak noleh ke dia sama sekali, gak ngelihat ke dia. Dan Tuhan Yesus malah ngejawab, gak layak ngasih roti ke yang bukan ke anjing, maksudnya nggak layak ngasih roti ke anjing ya. Artinya maksudnya nggak layak ngasih roti ke bukan orang-orang Israel, ke bukan orang-orang Yahudi, karena dia datang untuk orang-orang Israel gitu ya. Ya secara nggak langsung Tuhan Yesus bilang dia itu anjing gitu, teman-teman bayangin Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Tapi luar biasa, perempuan Kanaan ini ngomong kayak gini teman-teman. Perempuan kadang ngomong, tapi remah-remahnya aja cukup Tuhan, remah-remahnya aja cukup untuk anakku sembuh gitu. Nggak harus rotinya langsung, bayangkan. Dan waktu itu Yesus ngomong langsung menjawab, hai ibu besar imanmu. Dan Tuhan Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu ke orang-orang Israel biasanya, tapi dia ngomong ke perempuan Kanaan itu, hai ibu besar imanmu. Nah teman-teman, ini buat saya semakin yakin gitu ya, bahwa sebenarnya nggak penting yang kita rasakan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita meresponi perasaan kita itu. Nah, dan yang saya alamin juga 1 tahun yang lalu, tepat 1 tahun yang, ya kira-kira 1 tahun yang lalu, teman-teman, waktu itu saya bergumul banget soal pekerjaan. Karena di awal tahun 2020 gitu, awal tahun Januari itu Tuhan udah nyuruh saya resign, teman-teman. Resign karena waktu itu saya kerja di sekolah internasional, jadi Tuhan nyuruhnya resign-nya kan nggak bisa langsung ya, dia langsung ya maksudnya tahun ini tahun terakhir, artinya cuma sampai Juni 2020. Nah, dan akhirnya ya udah, walaupun ya yang saya dapat dalam doa itu adalah Tuhan bilang sudah cukup anakku gitu. Tahun ini tahun terakhirmu.
Dan ya dalam hati saya ya nggak tahu ya, saya netral sih waktu itu teman-teman, nggak ada perasaan yang sedih banget, nggak ada juga perasaan seneng banget gitu. Kenapa? Karena ya namanya kerja ya pasti ada senangnya, ada susahnya gitu ya, itu semua diterima aja gitu kan teman-teman. Jadi waktu saya dengar itu, waktu saya dapetin itu di awal tahun 2020, akhirnya ya saya resign, saya mengajukan resign, dan ya udah saya memang benar-benar akan resign di akhir semester itu, ya itu sampai akhir Juni. Nah, tapi teman-teman, yang buat saya galau dan hancur itu adalah, dan mulai tergoyahkan itu adalah waktu pandemi mulai. Jadi bulan Maret gitu kan, teman-teman. Bulan Maret itu mulai pandemi, maksudnya Indonesia baru mulai lockdown. Sebelumnya sih sudah ada pandemi, cuman kayak Indonesia belum kan. Nah, Maret tuh mulai pandemi, nah itu saya mulai ketar-ketir teman-teman. Orang pandemi kan, orang pada di PHK, dikeluarin dari pekerjaannya, saya malah resign gitu kan, kayak so-soan banget gak sih gitu. Nah itu saya mulai panik teman-teman waktu bulan Maret itu. Aduh Tuhan, ini beneran aku harus resign? Saya baru bener-bener bertanya, baru bener-bener takut. Itu waktu bulan Maret, waktu Indonesia di lockdown dan banyak kabar-kabar buruk, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang ya dipotong gajinya dan semacamnya gitu kan. Nah itu buat saya panik gitu teman-teman. Dan bahkan walaupun udah melayani atau pede sekalipun, udah doa sekalipun, saya tetap merasakan rasa takut, nggak percaya, bahkan sampai nggak bisa tidur semalaman. Dan saya sempat sampai di titik yang harus minum obat tidur supaya bisa tidur. Karena kayak semalam-malaman tuh mikir, ini beneran nggak ya Tuhan? Beneran nggak ya Tuhan? Gitu. Orang lagi butuhnya kerjaan, aku malah resign gitu kan. Nah, terus itu terus teman-teman, saya agak-agak mengalami kondisi kejiwaan yang kurang baik lah waktu bulan April, bulan Mei, Juni gitu. Tapi sampai akhirnya bulan Juni gitu kan teman-teman, saya beneran resign. Dan ya sebenarnya saya ikut tes juga, ada yang saya ikut tes, yaitu tes untuk jadi aparatur negara gitu kan teman-teman. Tapi saya nggak terlalu berharap untuk itu saya lakukan cuman karena apa ya, cuma karena orang tua saya yang meminta, dan ya karena mereka juga punya saran untuk saya menyalurkan jurusan saya, keilmuan saya sesuai dengan bidang saya gitu kan. Nah, tapi saya nggak terlalu berharap, dan saya udah berpikir jauh, saya nggak bakal di Bandung lagi, saya bakal buka usaha sendiri lah di daerah asal saya, di Jambi gitu kan teman-teman. Dan saya udah berpikir kayak gitu. Tapi memang benar-benar jalan Tuhan tuh nggak terselami banget teman-teman, nggak terselami. Dan saya lolos tahap demi tahap tes itu, dan akhirnya ya kalau tadi ada ya Kak siapa Kak Maureen gitu ya, dia menganggur selama 2 bulan. Saya waktu itu lebih lama gitu, dari bulan 7 nggak mulai kerja sampai Desember gitu. Itu 6 bulan itu saya jualan aja kerjanya gitu ya, yang penghasilannya ya memang naik turun, yang nggak jelas juga, kadang nggak ada gitu kan. Nah itu dari bulan 7 sampai bulan 12 itu saya nganggur, sampai akhirnya ada pengumuman kalau saya lulus gitu kan untuk jadi aparatur negara itu. Dan itu menurut saya kasih karunia banget teman-teman, anugerah banget. Kenapa? Karena ya di masa-masa kayak gini gitu kan, dan memang benar-benar nggak terselami pikiran Tuhan, jalan-jalannya Tuhan tuh nggak terselami gitu. Karena tempat di mana saya ditempatkan sekarang pun dengan berbagai ceritanya pun itu nggak pernah ada di bayangan saya sebelumnya, nggak pernah saya pikirkan sebelumnya teman-teman. Tapi ketika saya, ya itu seperti Bapak Abraham tadi gitu kan, tanda kalau kita beriman, tanda kalau kita percaya itu adalah kita taat. Nah, tapi saya juga merasa menyesal teman-teman, karena sekalipun saya sudah dengar janji Tuhan, perkataan Tuhan atas hidup saya, tapi bisa-bisanya saya nggak mempercayai dia. Ada masa-masanya saya depresi, saya nggak bisa tidur gitu, dan itu ya itu it's okay. Tapi ya balik lagi teman-teman, keep coming to him, jujur gitu. Tuhan, aku sebenarnya udah nggak percaya lagi aku bisa, aku sebenarnya udah nggak tahu lagi harus gimana. Sejujur-jujurnya aku sebenarnya meragukan Engkau gitu kan, walaupun itu mungkin ya memang menyakiti hati Tuhan, tapi tetaplah kita datang ke Tuhan. Itu aja sih intinya teman-teman, keep coming to him gitu, meskipun perasaan kita seolah-olah nggak apa ya,
perasaan kita seolah-olah membawa kita untuk nggak percaya atau membawa kita untuk ragu. Itu sih teman-teman. Semoga teman-teman semua PD Sanmar gitu ya, semuanya boleh jadi pahlawan-pahlawan iman masa kini gitu ya teman-teman. Aku percaya pahlawan-pahlawan iman masa kini dilahirkan juga dari PD Sanmar. Ada amin semuanya? Ya, sekian dari saya teman-teman. Selamat kembali bersharing dan saya kembalikan lagi ke Ko Maika. Oke, thank you Krisna atas sharingnya, atas bawa firman pada malam hari ini. Ada